Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 perwakilan dari kelompok 3 ingin membahas tentang seputar Masjid Baba Alun, di mana peletak dasar adalah Bapak Yusuf Hamka yang dikenal sebagai pendiri jalan tol. Sebelumnya kami akan memperkenalkan rekan saya yang bersama saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sari Razi dan saya Muhammad Razi. Kami akan mengungkap sejarah dari masjid ini. Itu mari kita saksikan selanjutnya. Keberadaan sebuah bangunan unik yang terlihat mencolok saat akan memasuki gerbang tol Depok Antasari cukup menyita perhatian. Bangunan yang sangat indah dan bergaya semi klasik, sekilas terlihat seperti kelenteng atau kuil. Namun pada bagian tengahnya terdapat kubah yang menjadi ciri khas sebuah masjid. Dan memang dari depan pintu masuk sebaik tulisan Masjid Baba Alun terlihat cukup jelas. Inilah bangunan sebuah masjid yang unik yang mengadopsi arsitektur oriental ala Tionghoa. Pendirinya seorang pengusaha dermawan mualaf keturunan Tionghoa asal Samarinda, Kalimantan Timur bernama Yusuf Hamka. Tak heran, sentuhan bangunan masjid ini pun menyadur sebagian asli. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit sejarah singkat Masjid Baba Alun, Desari di pinggir tol Depok Antasari, Kota Jakarta Selatan, memiliki sejuta cerita yang menarik disimak. Selain bentuknya yang unik karena menyerupai bangunan etnis Tionghoa, juga terletak di pinggiran tol, yang dimana pendiri adalah Bapak Yusuf Hamka yang dikenal sebagai orang Muslim Tionghoa. Jadi teman-teman sekalian, sejarah Masjid Baba Alun ini sangat menarik. Dari bangunan etnis, dari bangunan yang berbentuk bangunan yang menyerupai bangunan yang ada di Tionghoa, Masjid Baba Alun Desari bergaya oriental ketiga yang dibangun Yusuf Hamka setelah sebelumnya membangun musola Baba Alun di kawasan Ancol di Masjid Baba Alun di bawah kolon tol Insinyur Wiono, Sunter, Jakarta Selatan. Dengan segudang keindahan dan keunikan yang dimiliki Masjid Baba Alun, selain berperan sebagai sarana syiar Islam, masjid ini juga menjadi destinasi wisata religi yang bebas didatangi siapapun juga, bahkan wisatawan mancanegara, terutama warga Muslim Tionghoa. Dan untuk memudahkan wisatawan Tionghoa saat berkunjung ke masjid ini, sudah siap sedia informasi yang bertuliskan aksara Cina, seperti pada kaligrafi Asmaul Husna yang terdapat di bagian kubah masjid, yang juga dilengkapi dengan terjemahan bahasa Mandarin. Masjid ini juga dibangun untuk memenuhi kepentingan umum lainnya. Terdapat warung untuk UMKM yang berlabel Pojok Halal, di mana warung ini menjual makanan dan minuman yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Dan juga ada balai rakyat yang terletak di sisi kiri masjid, di mana fasilitas ini dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis. Secara keseluruhan, masjid ini merupakan perpaduan kombinasi dari budaya Cina, Betawi, dan Islam, terutama pada corak bangunannya yang terlihat mengadaptasi dari budaya Tionghoa.
Juga pada bagian pintu terdapat aksen lengkung yang menyerupai gerbang kuil. Dan di setiap jendela diselipkan ornamen warna emas. Selain pintu dan jendela, tampil ala oriental ini juga disematkan oleh dalam ornamen tiang-tiang pilar yang berdiri kokoh. What you feeling, special feeling, sexual,